Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sebuah mobil tabrak pohon dan pagar rumah warga hingga hancur. Satu unit mobil double kabin menabrak pohon di Jalan Indra Bangsawan, Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam. Selain itu, mobil itu juga menabrak pagar pembatas rumah warga hingga hancur. Pada bagian bodi mobil bermerek Ford Ranger dengan nomor polisi B9128KBA tersebut tertempel stiker lengkung langit. Menurut warga sekitar Suhadi, sopir yang mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mabuk. Diduga hal itu pula yang menjadi penyebab kecelakaan terjadi. Sementara warga lainnya Rahmadi mengatakan mobil sempat hilang kendali sebelum menabrak pohon. Tak lama berselang, sejumlah personil Satlantas Polresta Bandar Lampung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat dikonfirmasi, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, membenarkan peristiwa tersebut. Namun, Ibda Gunawan mengatakan dirinya tidak mengetahui apakah pengemudi dalam keadaan mabuk. Hanya saja, menurut Ibda Gunawan, peristiwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara pribadi. Berikut keterangan dari warga sekitar. Kru punya langit ya? Kayaknya sih iya. Soalnya nggak terlalu jelas juga kan kemarin sih bapak-bapak rundingnya sama bapak-bapak kan kita kan di dalam dengarnya seperti itu aja. Nah Mbak, ini yang mengalami kerusakan apa aja sih Mbak ini Mbak? Yang pertama pagar. Pagar kan yang kerusakannya. Pagar ini ya? Pagar. Soalnya kan tanda sih mas kalau ini punya lahan rumah kita gitu kan. Udah berapa kali ini, tahun ini udah mau 2 kali sama ini. Tabrakan ini Mbak ya? Iya. Tapi nggak separah ini. Nggak separah ini ya? Cuma pagar ini aja. Ini kan yang kesana berarti kan ngebut banget. Ngebut banget gitu. ya kondisinya ya Mbak ya. Dan emang juga penerangan juga kurang ya Mbak ya? Kurang, penerangannya malah nggak ada sama sekali kayaknya. Di sini lampu ini juga kayak nggak hidup. Nggak hidup ya? Nggak, masa ngandelin lampu ini aja kan nggak mungkin sih mas. Nah terus Mbak, ada korban jiwa nggak sih Mbak dalam kejadian ini Mbak? Alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillah sih nggak ada. Nah saat malam itu Mbak posisinya lagi apa nih Mbak? Terdengar suaranya seperti apa Mbak? Agak keras sih, kirain kan macet. Pasti kan macet di jalannya kan. Kayak orang tabrakan. Nah itu aja kedengeran. Pas dilihat di luar, ternyata pagar sendiri. Berita selanjutnya, Band Kotak hibur masyarakat Lampung dengan aksi panggungnya. Band Kotak beraksi di Lampung Festival Kuliner 2022 menghibur masyarakat Bandar Lampung. Festival Kuliner 2022 yang mendatangkan Band Kotak digelar di Lampung City Mall Jalan Yosudarso Bandar Lampung pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam. Band Kotak pun membawakan beberapa lagu andalannya dalam Festival Kuliner 2022 di Bandar Lampung. Sahabat Kotak pun histeris melihat para punggawa Band Kotak tampil setelah sekian lama tidak manggung di Bandar Lampung. Teriakan dari para fans terdengar sangatlah riuh, terutama saat tantri sang vokalis naik ke atas panggung pada pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan Sela gitaris dan basis Cua juga ikut naik ke atas panggung. Lantas, ketiga personil Band Kotak ini pun mulai membawakan lagu-lagu andalannya. Di antaranya mulai dari Hilang, Tinggalkan Saja Dia. Kemudian lagu yang paling hits juga dinyanyikan yakni lagu Masih Cinta. Lagu Pelan-Pelan Saja, Terbang Tinggi hingga lagu pamungkas berjudul Beraksi. Tidak lupa Band Kotak Band Kotak pun menampilkan lagu teranyar yang dinyanyikan berjudul Netizen Bersabda. Diceritakan oleh Tantri sang vokalis bahwa lagu Netizen Bersabda ini masuk di dalam mini album 8+ yang mengangkat tema digitalisasi.
Tepat pada beberapa bulan yang lalu, band Kotak telah berusia 18 tahun berkancah di dunia permusikan Indonesia. Kotak sudah berusia 18 tahun dan bukan usia yang mudah untuk bertahan sampai saat ini. Mini album yang dirilis 18 plus tersebut mengambil sudut pandang positif dari digitalisasi. Arus digitalisasi harus diapresiasi bagi para netizen yang menggunakan jempolnya untuk menegakkan kebenaran. Selain itu juga masih dalam nuansa berduka bagi persepak bolaan Indonesia. Pada konser tersebut, Tantri menyampaikan duka yang mendalam dan berduka cita atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Di akhir acara, Tantri tak lupa mengucapkan selamat untuk Bandar Lampung yang telah menggelar Lampung Festival Kuliner 2022. Berita selanjutnya, Rexosec di Lampung akan dilaksanakan secara door-to-door. Pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Rexosec tahun 2022 di Provinsi Lampung akan dimulai pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 hingga Senin 14 November 2022 mendatang. Direncanakan keluarga Gubernur Lampung Arinal Junaidi akan didata Rexosec di hari pertama. Pendataan Rexosec keluarga gubernur rencananya juga dihadiri langsung oleh Kepala BPS Lampung Endang Retno Subiandani. Selain pendataan Rexosec keluarga gubernur, terusnya pendataan Rexosec kepala daerah di Lampung termasuk keluarga Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga akan dilakukan pada hari Sabtu. Pendataan Rexosec dilakukan selama 1 bulan dengan menerjunkan sebanyak 13.672 petugas. Pendataan dilakukan secara door-to-door menggunakan paper and pencil interviewing atau PAPI dilengkapi dengan geotek dan foto khusus untuk keluarga miskin. Tiap petugas sudah dibekali peta terkait wilayah yang harus didatanya, sehingga harapannya tidak ada yang terlewatkan untuk terdata. Kemudian, penduduk yang tinggal di panti-panti penduduk tunawisma juga turut didata. Khusus pendataan penduduk tunawisma dilakukan pada malam Rexosec atau Rexosec Night di 29 Oktober mendatang. Proses pendataannya menggunakan pendekatan keluarga. Seluruh keluarga akan dilakukan pendataan menggunakan kuesioner. Informasi yang didata atau dikumpulkan meliputi kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Sebelum melakukan pendataan ke lapangan, ia menjelaskan jika seluruh petugas telah mengikuti pembekalan atau pelatihan selama 2 hari. Output yang akan dihasilkan adalah basis sosial ekonomi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Mengenai kegiatan pengolahan data, Rexosec dilakukan di tahun 2023. Melalui Rexosec ini, diharapkan ada satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang juga teregistrasi dengan NIK. Berita selanjutnya, jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga lingkungan Simpang Serdang kecewa. Warga lingkungan Simpang Serdang, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, mengeluhkan ruas jalan di daerah tersebut yang tak kunjung diperbaiki pada Sabtu 15 Oktober 2022. Diketahui bahwa jalan rusak tersebut berada di lingkungan Simpang Serdang dan Kodim 0422. Ridwan selaku warga mengatakan bahwa jalan rusak di Simpang Serdang tersebut sudah rusak dan tak kunjung diperbaiki sejak dulu. Sehingga aktivitas masyarakat di jalan yang berada di lingkungan Simpang Serdang tersebut sedikit terganggu. Ridwan juga mengatakan bahwa ruas jalan yang rusak tersebut akan menjadi genangan air yang dalam ketika hujan terjadi. Tentunya hal tersebut bisa membahayakan pengguna jalan jika sedang melewati jalan tersebut.
Bahkan Ridwan pun mengatakan bahwa ruas jalan itu pernah memakan korban. Ia mengatakan bahwa jika malam jalan tersebut gelap dan pengguna jalan yang tidak bisa mengontrol motornya untuk melalui jalan tersebut pasti beresiko terpeleset. Ridwan mewakili warga lingkungan Simpang Serdang berharap agar ruas jalan Simpang Serdang Kodim 0442 tersebut segera diperbaiki. Hal itu agar masyarakat dan pengguna jalan lain bisa melewati jalan tersebut dengan perasaan aman dan juga nyaman. Berita selanjutnya, 4 ekor kambing milik warga raib di Gondol Maling. Sebanyak 4 ekor kambing milik warga lingkungan Perumnas Gria Nuansa, Kecamatan Menggala, raib di Gondol Maling. Dari jumlah 4 ekor kambing yang raib tersebut, 1 ekor diantaranya merupakan kambing jantan. 4 ekor kambing tersebut merupakan milik warga bernama Herika, berusia 32 tahun, warga wilayah Perumnas setempat. Aksi para pelaku pencurian kambing tersebut diduga berlangsung saat dini hari, tepatnya saat para warga sedang tertidur lelap. Herika, pemilik kambing, menjelaskan dirinya mengetahui kehilangan tersebut sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Barat, Kamis pagi. Saat dirinya ingin mengecek dan memberikan pakan untuk kambing miliknya. Karena terkejut setelah melihat kambing miliknya hilang di kandang, dirinya langsung bergegas memberitahu kepada Suwarli, tetangga korban. Selain tetangga korban, Herika juga melaporkan kejadian tersebut kepada RT di wilayah setempat. Akmal selaku RT membenarkan adanya laporan terkait kehilangan 4 ekor kambing milik warganya. Bahkan dirinya menyarankan agar korban Herika melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Menggala. Dirinya juga mengimbau kepada warga sekitar, khususnya warga lingkungan Perumnas Gria Nuansa Menggala, agar tetap waspada terhadap aksi pencurian. Bahkan menurutnya belakangan ini sudah sering rawan terjadi warga tersebut diduga merupakan tali milik pencuri yang meresahkan warga di Perumnas Gria Nuansa Menggala itu. Atas kejadian pencurian kambing itu, Herika mengalami kerugian mencapai 6 juta rupiah. Selain di lingkungan Perumnas Gria Nuansa Menggala, menurut informasi terdapat 2 titik lainnya yang menjadi korban aksi pencurian yang terjadi di Kecamatan Menggala. Berita selanjutnya, harga telur ayam dan bawang di Metro kembali merangkak naik. Harga bawang merah dan telur ayam ras di Metro kembali naik. Pantauan dari Tribun Lampung di Pasar Kopindo dan Pasar Cendrawasih Metro, harga telur ayam kembali naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Penjual telur ayam di Pasar Cendrawasih Metro, Fitri, mengatakan harga telur saat ini kembali naik setelah sebelumnya mengalami penurunan. Adapun harga telur ayam di Metro saat ini kembali naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur ayam berkisar Rp24.000 per kilogram. Ia mengungkapkan kenaikan harga telur ayam tersebut dapat memengaruhi pendapatan penjualannya. Fitri mengatakan dirinya membeli telur dari agen telur yang ada di Metro dengan harga Rp24.500 sampai dengan harga Rp26.000 per kilogram. Kemudian ia menjual dengan harga Rp27.000 per kilogram. Sementara Dewi selaku pedagang bawang merah di Pasar Kopindo Metro mengaku harga kembali naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Ia mengatakan kenaikan harga bawang merah tersebut terjadi sejak beberapa hari lalu. Dewi mengatakan harga bawang merah semula Rp24.000 per kilogram sebelum mengalami kenaikan. Namun saat ini
Bawang merah mulai merangkak naik hingga menyentuh harga Rp33.000 per kilogramnya. Dewi mengatakan menurutnya kenaikan itu dipicu oleh adanya peningkatan jumlah pembeli di pasar Kopindo Metro. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.